Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arya. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami dari kelompok 10. Di sini kami akan memaparkan tentang makalah kami kasus audit yang berjudul PT Toshiba. Di sini anggota kelompok kami ada Nurul Oktaviani, Tani Novitasari, Sinta, dan saya sendiri Yuni Lega Astuti. Untuk pemaparan pertama akan dibacakan oleh Nurul. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai apa itu laporan keuangan. Proses akhir dalam proses akuntansi yang mempunyai peranan penting bagi pengukuran dan penilaian kinerja sebuah perusahaan. Laporan keuangan tersebut mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi, serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Next. Fenomena auditnya. Kasus manipulasi laporan keuangan yang terbaru adalah kasus yang terjadi pada PT Toshiba yang baru terungkap di tahun 2015. PT Toshiba melakukan kecurangan dengan cara memunculkan laba yang tidak sesuai dengan realita yang ada, sebesar 1,22 miliar dolar Amerika selama 3 periode tahun berturut-turut, dimulai pada periode tahun 2008 dan seterusnya. Hal ini dilakukan karena PT Toshiba kesulitan mencapai target keuntungan bisnis, di mana saat itu juga terjadi krisis ekonomi global yang ada di Jepang. Integritas laporan keuangan perusahaan yang rendah memicu terjadinya kasus maupun skandal manipulasi informasi akuntansi yang secara langsung melibatkan Chief Executive Officer atau CEO, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Internal Auditor, hingga Eksternal Auditor. Standar audit yang berkaitan dengan kasus PT Toshiba yang pertama, ISA 200 dalam pelaksanaan audit berbasis risiko, bertujuan untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, baik karena kecurangan atau kesalahan. Kemudian ISA 240, tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan, bertujuan untuk pencegahan dan pendeteksian kecurangan berada pada dua pihak, yaitu yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas dan manajemen. Dan yang ketiga, ISA 315, pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, apakah karena kecurangan atau kesalahan pada tingkat laporan keuangan, dan asersi melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya termasuk pengendalian internal entitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rani. Bab-bab yang berkaitan dengan kasus PT Toshiba, buku auditing 1 dan auditing 2. Bab 6 mengenai tanggung jawab dan tujuan audit. Tujuan keseluruhan auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan adalah memperoleh keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah bebas dari salah saji yang material, baik secara kecurangan atau kesalahan, sehingga memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan itu disajikan secara wajar
dalam suatu hal yang material sesuai dengan kerangka kerja pelaporan keuangan yang berlaku. Dan selanjutnya melaporkan tentang laporan keuangan dan berkomunikasi seperti yang disyaratkan oleh standar auditing sesuai dengan temuan auditor. Bab 9, materialitas dan risiko. Materialitas adalah pertimbangan utama dalam menentukan ketepatan laporan keuangan yang diperlukan. Laporan keuangan audit yang harus dikeluarkan. Auditor memutuskan jumlah salah-saji gabungan dalam laporan keuangan yang akan auditor anggap material pada awal audit ketika sedang mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Hal ini disebut sebagai pertimbangan pendahuluan tentang materialitas, preliminary judgment about materiality. Auditor menetapkan pertimbangan tersebut untuk membantu merencanakan pengumpulan bukti yang tepat. Bab 11, auditing kecurangan. Yang A, melaporkan keuangan yang curang adalah salah saji pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan itu. Kebanyakan kasus laporan keuangan yang curang melibatkan upaya melebihkan sajian laba ataupun merendahkan sajian laba. Pengaturan laba menyangkut tindakan manajemen yang disengaja untuk memenuhi tujuan laba. Perataan laba merupakan salah satu bentuk pengaturan laba di mana pendapatan dan beban ditukar di antara periode yang mengurangi fluktuasi. Bab 17, sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo. Auditor melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang pertama, untuk menentukan apakah tingkat pengecualian populasi cukup rendah. Yang kedua, untuk mengurangi penilaian resiko pengendalian dan karena melakukan pengujian atas rincian saldo. Yang ketiga, untuk perusahaan publik, guna menyimpulkan bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif demi tujuan audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Next. Sejarah berdirinya perusahaan Toshiba dapat diselusuri pada tahun 1875 saat berdirinya pabrik pertama di kota Tokyo. Pada bulan Mei 2015, Toshiba mengejutkan seluruh dunia saat menyatakan bahwa perusahaan tengah melakukan investigasi atas skandal akunting internal dan harus merevisi perhitungan laba dalam 3 bulan terakhir. Pengumuman tersebut sangat tidak disangka karena Toshiba telah menjadi lambang perusahaan Jepang yang sangat kuat. Paparan kasus perusahaan Toshiba. Pada tanggal 21 Juli 2015, CEO Hisao Tanaka mengumumkan pengunduran dirinya terkait skandal akunting yang ia sebut sebagai peristiwa yang paling merusak merek Toshiba sepanjang 140 tahun sejarah berdirinya Toshiba. 8 pimpinan lain juga ikut mengundurkan diri, termasuk 2 CEO sebelumnya. Nama Toshiba kemudian dikeluarkan dari indeks saham dan mengalami penurunan penjualan yang sangat signifikan. Data 2015, Toshiba telah merugi sebesar 8 miliar dolar Amerika. Next. Fraud dalam laporan keuangan perusahaan Toshiba. Saham Toshiba turun sekitar 20% sejak awal April. Ketika itu, isu akuntansi ini terungkap. Nilai pasar perusahaan ini hilang sekitar 100,67 triliun, setara dengan 174 triliun. Badan Pengawasan Pasar Modal Jepang memungkinkan akan memberikan hukuman pada Toshiba atas penyimpangan akuntansi tersebut dalam waktu dekat ini. Uraian kasus perusahaan Toshiba. Kasus ini bermula saat inisiatif pemerintah Perdana Menteri Jepang yaitu Shinzo Abe mendorong transparansi yang lebih besar di perusahaan Jepang untuk menarik lebih banyak investasi asing. Besarnya angka Jepang untuk menarik besarnya angka tentang waktu yang tidak sebentar. Ia juga keterlibatan top manajemen memberi gambaran kepada kita betapa kronis dan kompleksnya penyakit dalam tubuh Toshiba. Penyelewengan dilakukan secara berjamaah, sistematis dan cerdas. Sekian lapis sistem kontrol dari mulai divisi akuntansi, keuangan, internal audit tidak berfungsi sama sekali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sinta. KP dan auditor yang terlibat. Dalam hal ini, auditor Ernst & Young
tidak secara langsung melakukan kecurangan. Kesalahan yang dilakukan auditor Ernst & Young adalah terlalu percaya terhadap nama besar Toshiba, sehingga dalam melakukan audit mereka percaya akan kebenaran data yang telah diberikan. Pelanggaran dalam kasus Toshiba. A. Aspek hukum laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan yang berlaku sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. B. Penyimpangan hukum. Kesengajaan menyajikan data yang keliru untuk keuntungan pribadi jelas dengan akan merugikan pihak lain. C. Pelanggaran kasus perusahaan Toshiba. PSAK nomor 23 tentang pendapatan menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Next. Pelanggaran kode etik PT Toshiba. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan proporsional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Dalam skandal kasus ini, terlihat bahwa akuntan perusahaan kurang berhati-hati dan terlalu tunduk pada manajemen dalam melaporkan laporan keuangan perusahaan. Dan auditor dengan sikap auditor yang menganggap bahwa adanya kurang catat terhadap biaya perusahaan merupakan hal yang tidak material, merupakan tindak yang tidak proporsional. Yang kedua, kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme akuntan perusahaan lebih berfokus pada kepentingan manajemen dan kurang peka terhadap standar akuntansi yang ada. Auditor juga kurang teliti agar tercipta laporan keuangan yang lebih accountable, good corporate government, dan akan mendapatkan kepercayaan para stakeholder. Next, Kak. Yang ketiga, integritas. Integritas mengharuskan para pihak yang bersikap jujur dan terus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Tidak adanya kejujuran pada kasus ini walaupun niatnya baik untuk melindungi perusahaan dari kerugian, namun cara presiden itu salah. Yang keempat, objektivitas. Objektivitas setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam kepenuhan kewajiban profesionalnya. Adanya kepentingan manajemen untuk memanipulasi laba dan budaya perusahaan bahwa hanya harus tunduk pada atasan mengakibatkan adanya ketakutan untuk melawan atas manipulasi dan sistematik. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi jasa memperoleh manfaat dari jasa profesional dan tingkat yang paling mutakhir. Pada kasus ini, penyajian laporan keuangan seharusnya mempunyai sikap kehati-hatian dalam menyajikan laporan keuangan, melakukan evaluasi apakah sesuai dengan standar yang berlaku, begitu juga sikap auditor. Next, Kak. Yang terakhir, perilaku proporsional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang tidak mendiskreditkan profesi. Setelah adanya skandal diketahui bahwa banyak pihak yang mengundurkan diri yang menunjukkan bahwa manajemen adalah orang yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuni. Ancaman-ancaman yang berkaitan dengan kasus Toshiba. Ancaman telaah pribadi atau self-review, yaitu ancaman yang terjadi akibat dari akuntan profesional tidak dapat sepenuhnya memenuhi evaluasi atas pertimbangan
yang dilakukan atas jasa yang diberikan oleh akuntan profesional lain pada kantor akuntan atau organisasi tempatnya bekerja yang akan digunakan oleh akuntan profesional untuk melakukan pertimbangan sebagai bagian dari jasa yang sedang diberikan. Dalam kasus ini, Ernst & Young tak mampu mencium aroma busuk dari laporan keuangan Toshiba yang menggelembungkan keuntungan pendapatan lebih awal atau menunda pengakuan biaya pada periode tertentu. Hubungan antara bab-bab yang menjadi acuan dalam kasus Toshiba. ISA 200 membahas tentang tanggung jawab keseluruhan auditor independen ketika melakukan audit laporan keuangan. Pada bab 6 membahas tentang tanggung jawab auditor. Dalam hal ini, auditor Ernst & Young tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai auditor secara penuh. Hal ini dikarenakan Ernst & Young melihat Toshiba sebagai perusahaan besar dan percaya sepenuhnya terhadap laporan keuangan yang disajikan. ISA 240 membahas dengan tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan kecurangan dalam audit atas laporan keuangan. Bab 11 auditing kecurangan. Kecurangan yang dilakukan Toshiba lebih ke manajemen Toshiba sendiri. Ernst & Young tidak melakukan kecurangan secara langsung. ISA 315 membahas tentang tanggung jawab auditor untuk mengidentifikasi dan menilai risiko material, misstatement, dan laporan keuangan. Melalui pemahaman entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian intern entitas yang dibahas dalam bab 9 tentang materialitas risiko. Dalam melakukan audit secara rinci tidak percaya begitu saja atas laporan keuangan yang disajikan oleh Toshiba. Kesimpulan, manajemen perusahaan menetapkan target laba yang tidak realistis sehingga saat target tersebut tidak tercapai, pemimpin divisi terpaksa harus berbohong dengan memanipulasi data laporan keuangan. Meskipun pimpinan manajemen Toshiba telah berupaya keras untuk memulihkan kondisi perusahaannya, namun hingga awal 2017, Toshiba masih dalam proses bangkit dari dampak buruk skandal di tahun 2015. Toshiba terbukti melakukan pembohongan publik dan investor dengan cara menggelembungkan keuntungan di laporan keuangan hingga overstate profit 1, miliar US dollar sejak tahun fiskal 2008. Dan yang lebih memprihatinkan, skandal tersebut melibatkan top manajemen dari Toshiba Corporation. Saran dari kelompok kami, perusahaan Toshiba memiliki kebijakan yang lebih mengikat untuk membuat suatu kebijakan yang dengan adanya kebijakan tersebut, maka kecil kemungkinan bagi orang-orang di dalam perusahaan untuk melakukan tindakan kecurangan dengan menerapkan hukuman yang sangat berat bagi pelaku tindakan kecurangan tersebut. Kedua, memiliki internal control yang sangat kuat. Keberadaan internal control untuk mencapai tujuan dari perusahaan dan menghindari tindakan mengindikasi adanya kecurangan dan agar pelaporan keuangan dapat disajikan dengan benar dan beroperasi perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien. Terima kasih. Berikut adalah paparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.